Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Vianur. Saya merupakan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Baik, kali ini kita akan belajar untuk mereview dari sebuah jurnal. Nah, jurnal di sini yang saya ambil untuk review yaitu jurnal yang berjudul dengan The Adoption and Use of Learning Analytics Tools to Improve Decision Making in Higher Learning Institution. An Extension of Technology Acceptance Model. Jurnal ini diterbitkan oleh Helion dengan volume 10 dan edisi 4. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Penulis dari jurnal ini yaitu ada Muad Mukred, yang pertama, yang kedua ada Umi Asma Mukhtar, yang ketiga ada Burhan Hawas, yang keempat ada Hussein Al Salman, dan yang terakhir yaitu Muhammad Sohib. Nah, jurnal ini direview pada tanggal 24 Juli 2025. Nah, yang pertama ada masalah. Masalah pada jurnal penelitian ini yaitu mengenai rendahnya tingkat adopsi dan penggunaan Learning Analytics Tool atau LATS pada institusi pendidikan tinggi, terutama akibat tidak adanya model implementasi yang jelas dan praktis. Meskipun demikian, LATS memiliki potensi besar dalam peningkatan efektivitas pembelajaran. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data, banyak juga institusi masih ragu untuk mengadopsinya karena masih kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari teknologi ini. Selain itu, kekosongan dalam literatur terkait model adopsi LATS yang komprehensif serta empiris juga menjadi salah satu tantangan ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menguji dari sebuah model adopsi LAS, di mana LAS ini yang diperluas dari teknologi Acceptance Model atau TEM, yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat serta perilaku pengguna dalam mengadopsi LAS di institusi pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana adopsi LATS ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada institusi tersebut. Model ini nantinya diharapkan memberikan dasar teoritis maupun praktis bagi pengambil kebijakan serta pengembang dalam sistem pendidikan dalam merancang strategi implementasi LATS secara efektif. Kemudian metode atau metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai instrumen pengumpulan data. Untuk responden sendiri, penelitian ini terdiri dari 275 pegawai di institusi pendidikan tinggi di negeri Arab Saudi, di mana dari responden itu terdiri dari dosen, tenaga administrasi, serta staf manajerial. Nah, data yang terkumpul dianalisis kemudian menggunakan Partial Least Square Structural Equation Model atau PLSM. Nah, PLSM ini merupakan sebuah teknik analisis statistik yang cocok untuk menguji model konseptual yang kompleks serta mengevaluasi hubungan antar variabel laten. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa beberapa faktor secara signifikan mempengaruhi adopsi LAS pada institusi perguruan tinggi, yaitu persepsi kegunaan atau persepsi usefulness dalam dukungan manajemen puncak, dukungan keuangan, peran pemerintah, ketersediaan fasilitas big data, serta kemampuan komputasi awan. Selain itu, pelatihan penggunaan pengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Meskipun demikian, persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh langsung terhadap niat adopsi. Ia tetap berperan penting melalui pengaruhnya terhadap persepsi kegunaan.
Hasil ini mendukung pengembangan model adopsi large yang efektif guna meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data di institusi perguruan tinggi. Nah, penelitian ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu pengembangan model adopsi large yang komprehensif serta berbasis teori dengan pendekatan empiris yang kuat. Penelitian ini juga berhasil mengintegrasikan berbagai faktor organisasi, teknologi, dan kebijakan dalam satu kerangka model yang dapat digunakan sebagai panduan implementasi LATS pada institusi perguruan tinggi. Selain itu, penggunaan metode PLSM memungkinkan analisis hubungan antara variabel yang kompleks secara lebih akurat, serta menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi untuk konteks negara berkembang. Selain kelebihan, kekurangan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang terbatas, yaitu hanya pada institusi pendidikan tinggi di negeri Arab Saudi. Sehingga hasil penelitian ini memungkinkan tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk institusi swasta atau konteks negara lain. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji sudut pandang pegawai institusi atau staf akademik dan administratif tanpa melibatkan perspektif mahasiswa sebagai pengguna akhir dari LATS. Penelitian ini juga bersifat cross-sectional sehingga tidak menangkap dinamika adopsi dalam jangka panjang. Ringkasan singkat dari penelitian ini yaitu mengenai isu rendahnya tingkat adopsi Learning Analytic Tools atau LATS pada institusi pendidikan tinggi, meskipun teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembelajaran serta pengambilan keputusan. Dengan menggunakan kerangka kerja teknologi Acceptance Model atau TAM yang diperluas, penelitian ini mengembangkan serta menguji model adopsi LATS. Berdasarkan data survei dari 275 pegawai institusi perguruan tinggi di negeri Arab Saudi, hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, dukungan manajemen, infrastruktur teknologi, pelatihan, dan kebijakan pemerintah itu berperan penting dalam mendorong adopsi LATS. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembang strategi implementasi LATS yang efektif di lingkungan pendidikan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adopsi LATS di institusi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan melalui pendekatan multidimensional, di mana itu mencakup aspek teknologi, organisasi, kebijakan. Selain itu, faktor-faktor seperti big data, komputasi awan, pelatihan, serta persepsi terhadap kegunaan sistem terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat adopsi, di mana pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan secara institusional. Dengan mengembangkan model adopsi LAT berbasis STAM yang diperluas, penelitian ini menyediakan landasan yang kuat bagi institusi pendidikan untuk mengimplementasikan LAT secara efektif maupun meningkatkan kinerja pendidikan secara keseluruhan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.